Eksperimen nyiram air panas di tengah suhu minus 19 di kota Saint Petersburg, Rusia. Coba ya, 1, 2, 3 tuh. Selamat pagi dari Rusia. Saat ini jam 9, tapi matahari belum benar-benar terbit ya. Saya baru buka HP, terus muncul notifikasi ada teman saya nge-tag saya di video indozone.id yang isinya, kamu harus tahu suhu Beijing minus 19 derajat Celcius. Air panas langsung membeku. Warga Beijing mencoba tren menyiramkan air mendidih ke udara yang suhunya kini mencapai 17 hingga 19 derajat Celcius. Air panas langsung membeku hingga begitu disiram ke udara. Terus mereka bilang baru pertama kali ngelihat fenomena ini meskipun sudah 18 tahun tinggal di Beijing. Salah satu staf KBRI Beijing. Ini di Beijing ya. Gimana kalau di Rusia? Oke, langsung aja ya. Kita coba. Kebetulan di sini sekarang itu suhunya ya nggak jauh beda ya, minus 18. Sekarang di sini masih pukul 9 ya, 9:07. Matahari belum terbit sebenarnya. Jadi matahari itu terbitnya pukul 9:52. Karena ini lagi winter, jadi matahari terbit agak terlambat. Makanya tadi sholat subuh sebenarnya di sini jam 8 ya. Bayangin, sholat subuh jam 8, nanti maghribnya pukul 4 sore. Jadi kita cuma sekitar 8, 9, 10, 11, 12, 13 tuh 3, 4, 5, 6 10 jam aja ada matahari. Setelah itu terbenam. Nah, ini kesempatan banget buat teman-teman yang mau puasa gitu atau ganti puasa di Rusia. Waktu yang tepat biasanya teman-teman yang lain kayak gitu. Di beberapa kota seperti Murmansk, tahun lalu saya sempat ke Murmansk ya. Di sana bahkan matahari itu terbit pukul 11:30, terbenam pukul 2:30. Bayangin kalian kalau mau puasa sunnah itu mantap banget. Jadi gitu ya. Ini saya tinggal sekarang di kota Saint Petersburg. Kebetulan suhu sekarang minus 18 derajat ya. Saya jam segini hari Minggu. Saya biasanya sarapan ya. Ini sarapan anak-anak mahasiswa pada biasanya, karena mahasiswa namanya juga mahasiswa. Makanya roti aja ya. Roti di sini murah teman-teman. Jadi rotinya roti gandum seperti ini. Bentuknya kecil-kecil, nggak seperti di Indonesia ya. Sudah dipotong-potong gini, dan biasanya kami pakai selai. Nah, ini ada selai kacang. Seperti itu, biasanya saya pagi-pagi ngeteh gitu kan, ngikutin budaya Rusia. Cuma tehnya nggak pakai gula gitu teman-teman. Orang Rusia itu minum teh jarang banget pakai gula. Terus ya ini makannya roti gitu kan, atau mereka sarapan ya salad kayak gitu yang dicampur sama mayonnaise. Orang Rusia itu seneng banget teman-teman sama mayonnaise. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak terlalu senang ya. Nah, kembali ke video tadi, sebenarnya nggak tahu apa tujuannya teman saya ngetek ya. Dia ngetek terus bilang gini, apa kabar di Rusia? Apa kabar ya? Apa kabar gitu. Kalau di sini dia bilang selama 18 tahun baru pertama kali ya ngelihat fenomena kayak gini. Saya di sini udah bosan teman-teman, tapi biasanya teman-teman di Indonesia kan lumayan interest ya sama hal-hal yang kayak ginian. Makanya kita langsung coba aja gimana. Kita kebetulan di sini
lagi suhu minus 18, tapi feels like-nya realnya itu minus 20. Nah ini udah bisa teman-teman, di atas minus 15 tuh bisa biasanya. Makanya coba kita masak air panasnya. Saya pakai pemanas biasa ya. Panasin airnya sambil nunggu. Ini saya pengen bikin video Q&A nanti ya teman-teman. Bisa coba tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Setelah ini saya akan buatkan videonya Q&A tentang kehidupan mahasiswa di Rusia. Siapa tahu ada beberapa hal yang memang menarik menurut kalian ya. Salah satunya misal biaya hidup di Rusia kayak gitu. Saya tinggal di asrama ini ya, salah satu asrama punyanya kampus. Biaya per bulannya itu cuma 700.000 kayak gitu. Itu kan menarik banget ya, bahkan lebih murah daripada kos-kosan di sebagian wilayah di Indonesia. Bahkan teman-teman di Moskow, ini karena saya di kota Saint Petersburg ya, makanya agak lumayan mahal. Teman-teman di beberapa kota lain, kota-kota kecil seperti Samara, kota-kota yang memang bukan ibu kota, bukan kota metropolitan gitu kan, kayak Tomsk, itu murah banget itu biaya per bulannya. Bahkan di Moskow aja, ibu kota itu per bulan cuma 500 rubel beberapa teman-teman saya. 500 rubel itu cuma sekitar 100.000. Nah itu kan menarik banget ya. Ternyata biaya hidup tinggal di Rusia itu nggak begitu mahal loh teman-teman. Biaya saya belanja gitu kan, kayak tadi saya bilang roti ini murah banget, harganya cuma sekitar 16 rubel. Ini besar, 16 rubel, 17 rubel itu harganya sekitar 3.000-4.000 rupiah udah dapat roti. Ini selai agak mahal sih kalau selai kacang ya. Kalau beberapa selai lain agak murah sebenarnya. Kayak gitu. Jadi biaya hidup di Rusia ini nggak mahal, bahkan lebih murah ya. Pengeluaran saya per bulan itu cuma sekitar 10.000 maksimal. Jadi sekitar 1 juta sampai 2 juta ya untuk biaya asrama. Saya biasanya 700.000. Sisanya saya dapat bisa hemat karena saya masak sendiri. Plus saya dapat tambahan beasiswa dari pemerintah Rusia. Jadi saya dapat 2 jenis beasiswa. Beasiswa pertama dari pemerintah Indonesia, khususnya dari Pemprov Kalimantan Timur untuk biaya hidupnya, dan biaya dari Rusia juga dapat. Itu berdasarkan parameter penilaian kita per semester. Jadi misalnya semester kemarin saya bisa dapat nilai sempurna, maka jumlah beasiswanya lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi. Jadi parameternya itu berdasarkan nilai semester sebelumnya, menentukan berapa beasiswa ke depannya. Dapatnya lumayan sih teman-teman ya. Paling kecil kalau misalnya kita ada nilai rendahnya ya, nilai 3 itu, kita dapat sekitar 1.800 rubel atau sekitar 400.000 rupiah. Itu paling sedikit per bulan. Kalau misalnya nilainya sempurna, kita bisa dapat hingga 2 juta, 1.500.000 hingga 2 juta per bulan. Kan lumayan banget ya. Siapa yang ngasih? Biasanya saya kalau mau jajan-jajan cemilan gitu itu pakai uang yang dari situ. Nah, yang dari Pemprov Kalimantan saya pakai bener-bener buat belanja kehidupan sehari-hari, bayar asrama, beli keperluan kuliah dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa nabung lah di sini. Makanya saya bilang biaya hidup saya di Rusia ini murah banget, cuma sekitar 2 juta per bulannya. Coba bayangin teman-teman yang kuliah misalnya di Jakarta, atau misalnya dari tempat asal saya dari Balikpapan, itu agak mustahil banget ya. Pengeluaran 2 juta, 1 juta per bulan itu agak-agak hemat banget. Sedangkan di sini saya udah bisa makan daging, makan ayam enak gitu. Kebetulan ini air panasnya udah matang. Kita langsung coba eksperimennya ya. Kita coba panasin lagi. Jadi sebenarnya suhu Rusia ini kan dingin banget ya. Bisa sampai minus 40 gitu kan di beberapa kota. Bahkan sekarang di beberapa kota seperti bagian utara Rusia, Murmansk gitu, atau
di Omsk gitu kan, bukan Omsk, di beberapa kota seperti Omiakom gitu kan, atau Noyabirsk. Nih kayak di Omiakom sekarang minus 45 derajat. Bayangin, itu dingin banget kan gitu. Tapi suhu rata-rata udara di dalam ruangan Rusia ini hangat. Jadi beberapa orang dari Eropa itu sempat bingung sebenarnya gitu. Jadi kadang mereka kepanasan gitu. Kapan hari tahun lalu tepatnya saya pernah bawa tamu ya dari Kanada. Tamu saya tuh bilang, wah gila, musim dingin di Rusia itu dingin banget gitu. Bahkan sama-sama minus 10, tapi di sini tuh lebih terasa dinginnya gitu. Dinginnya tuh menusuk-nusuk, kebetulan karena Peter ini dekat sama laut ya, jadi lumayan kencang intensitas anginnya, makanya dingin. Feels like-nya tuh lebih terasa dingin daripada minus 15 di Kanada. Tapi yang dia heran, suhu ruangan di Rusia ini panas. Jadi di sana itu kalau musim dingin, misalnya suhunya di bawah 0 derajat gitu kan, di bawah 0 derajat, suhu rata-rata kamar paling 15, 16, masih dingin. Nah kalau Rusia ini di atas 20 derajat teman-teman, bahkan 18 sampai 20 derajat. Ini kayak gini, kamar saya hangat, saya cuma bercelana pendek, pakai kaos kutang gitu kan, sedangkan di luar lagi minus 19 sekarang. Kayak gitu, minus 18, minus 19 ya. Kita mau coba aja eksperimen salju. Oh ya teman-teman, buat Q&A-nya coba nanti komen di bawah ya. Saya coba bikin di video selanjutnya tentang kehidupan mahasiswa, atau teman-teman mau nanya pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh. Nah, sebenarnya apa sih yang buat Rusia ini bisa hangat suhu ruangannya? Karena ini satunya, pintunya kita 2 lapis, jendelanya juga 2 lapis. Makanya dinginnya juga berkurang, tereduksi dinginnya. Kita langsung coba siram air panas, kita tuang dulu air panasnya. Ini dinginnya langsung masuk nih, karena suhu ruangan betul-betul hangat. Di luar itu dingin banget nih. Kita pastikan di bawah nggak ada orang, karena kalau kena orang siram kasihan orangnya. Kita coba ya, eksperimen siram air panas di tengah suhu minus 19 Rusia. Woi, langsung jadi salju. Benar-benar jadi salju teman-teman. Kita coba lagi ya, tadi kurang terlihat ya. Kita coba lagi. Menarik. Walaupun saya udah bosan sebenarnya, kayak gini-gini udah pertama kali yang paling excited. Kalau sekarang mah ya biasa aja sebenarnya. Ya, kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Tuh, langsung jadi salju teman-teman. Di bawah langsung jadi kayak bongkahan es batu gitu, makanya bunyinya kretek-kretek gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba sekali lagi sampai airnya habis deh. Nih air terakhir ya, kita coba lagi. Nih eksperimen nyiram air panas di tengah suhu minus 19 di kota Saint Petersburg, Rusia. Coba ya, 1, 2, 3. Tuh, langsung jadi salju. Di bawahnya langsung jadi kayak es batu gitu, kretek. Jadi fenomena ini memang wajar teman-teman, bagi teman-teman yang sudah belajar fisika ya, bahwa suhunya akan cepat turun jika airnya lebih panas gitu. Makanya kita lebih cepat kalau bikin es batu dengan air panas tuh lebih cepat bekunya. Nah begitu juga di Rusia ini, titik beku itu kan di bawah 0 derajat ya. Nah kalau sudah di atas kayak gini, di atas minus 15, biasanya percepatan titik bekunya itu lebih cepat lagi, apalagi kalau misalnya air panas gitu. Teman-teman bisa belajar lagi fisikanya gitu ya. Mungkin sekian dari video saya.
Videonya ini dibuat mendadak ya, karena tiba-tiba teman ngirim video-video nggak jelas gitu dari indozone.id. Nih coba lihat nih videonya, gitu-gitu. Saya pengen bikin gitu sih, cuma saya malas keluar teman-teman. Tuh nyiram es batu gitu. Bener-bener ini jadi es ya, jadi salju. Terus sisa-sisa bongkahan airnya itu dia jadi kayak butiran-butiran es batu gitu, kecil gitu. Oke teman-teman, sekian video yang tidak bermutu dari saya ini. Like jika teman-teman suka, dan nggak apa-apa nggak usah subscribe ya. Sebenarnya saya nggak nyari subscriber, saya cuma pengen berbagi video aja sama teman-teman, cuma bantu share aja, siapa tahu bisa lebih bermanfaat, membuka wawasan teman-teman ya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda senang dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.